Kebangkitan besar pasti terjadi, kuasanya dinyatakan di sini. Pemulihan pasti akan terjadi, ku yakin, ku percaya. Kebangkitan besar pasti terjadi, kuasanya dinyatakan di sini. Penuaian pastikan digenapi, ku yakin akan terjadi. Ku yakin akan terjadi. Sekali lagi, ku yakin pasti terjadi di sini. Haleluya. Shalom keluarga Telios, keluarga istimewa di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh anugerahnya, oleh kemurahannya, kita dapat melakukan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk masuk dalam ibadah hari ini. Kiranya Roh Kudus melawat kita semuanya. Saya berdoa saat kita melakukan ibadah, saudara yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Saudara yang lemah Tuhan lawat, Tuhan kuatkan. Dan saudara yang kekurangan Tuhan berkati Tuhan. Mari dengan sukacita, hati yang bersyukur, kita masuk dalam ibadah, nikmati ibadah bersama lawatan Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama sekali lagi buka hatimu, dan saya mau mengatakan kebangkitan besar pasti terjadi. Makin tinggi, makin cepat, makin istimewa. Haleluya. Karena kasih setia yang kau berikan padaku, Bermazmur bagimu, ku memuji Engkau. Saat ini ku persembahkan lagu untukmu, Yesus, sebagai tanda cinta kasihku pada Tuhanku. Bagimu, ku menyembah Engkau. Haleluya, hosana bagimu. Haleluya, ku puji namamu. Segala puji syukur bagimu, hormat dan kuasa selamanya. Haleluya, hosana bagimu. Haleluya, ku puji namamu. Segala puji syukur bagimu, Yesuslah Raja, agung namanya. Namamu yang mulia selamanya. La 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 la, la 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 la, oh, oh. La 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 la, la 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 la, oh, oh. La 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 la, la la la, la 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 la. Haleluya. Allahku, ku datang padamu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapiku.
inilah aku hambamu, Engkaulah tujuan hidupku. Firman-Mu itu yang meneguhkanku. Allahku, ku datang padamu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapiku. Inilah aku, hamba-Mu. Engkaulah tujuan hidupku. Firman-Mu itu yang meneguhkanku. Aku rindu memuliakan nama-Mu, rasakan kasih kuasa-Mu di hidupku. Ingin selalu bersama-Mu, andalan hidupku. Nikmati kasih-Mu tetap di hadirat-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, Engkau yang kuingini. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, Engkau yang kukagumi. Engkau yang kukagumi. Saudaraku, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Enan. Biarlah Tuhan memakai hambanya, mengurapi hambanya, sehingga setiap kita hari ini yang mendengar firman Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawatkan, dikuatkan, dan diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama buka hati kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hatiku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, hanya Engkau yang aku perlu. Jiwaku sungguh melayani-Mu, Kau segalanya bagiku. Hatiku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, hanya Engkau yang aku perlu. Jiwaku sungguh melayani-Mu, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi di ibadah minggu pada hari ini. Meskipun lewat ibadah online, saya percaya sebagai orang beriman juga kita yakin bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun saat ini saudara berada, yakinlah bahwa Yesus ada dalam hadiratnya di tengah-tengah kita. Saudara, pada kesempatan minggu ini, saya akan membagikan satu tema firman Tuhan dengan judul keluarga yang kuat. Banyak orang mengatakan keluarga bahagia diidam-idamkan oleh setiap orang.
Tetapi ketika keluarga ini mengalami masalah, ketika keluarga ini mengalami konflik yang berkepanjangan dan penderitaan, keluarga ini akan hancur. Tetapi jika satu keluarga mengidam-idamkan, mendambakan satu keluarga yang kuat, saya yakin keluarga yang kuat di dalamnya pasti ada keluarga yang bahagia. Amin, saudara. Hari ini mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu saudara mempersiapkan hati. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Dengan sungguh-sungguh kita minta Tuhan buka hati kita menjadi pelaku firman. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur diberi kesempatan kembali untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami. Kami tahu Tuhan, kami sangat membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam kehidupan dalam berkeluarga. Tuhan Yesus, kami perlu satu contoh teladan yang baik dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu kami minta firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini khususnya. Memberikan kekuatan pada kami, mendidik dan menegur kami. Supaya kami menjadi anggota keluarga di tengah-tengah keluarga kami, menjadi teladan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, bungkus di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, ada seorang istri yang begitu jengkel sekali dengan kebiasaan buruk suaminya. Apa itu? Setiap habis mandi, suaminya selalu meletakkan handuk basah di atas tempat tidur. Satu kali sang istri mengambil handuk itu dan menjemurnya. Tapi ternyata hal itu terjadi berkali-kali, saudara. Siapa yang tidak jengkel dengan keadaan begini, bukan? Sambil mengomel, menyindir, dan juga sambil mencaci maki, mungkin karena kesal, si istri selalu berkata kepada suaminya, "Apa kamu tidak punya mata? Apa kamu tidak punya perasaan? Setiap habis mandi selalu saya yang harus menjemur handuknya." Saudara, dengan omelan sepanjang hari, dengan sindiran setiap waktu, apakah suaminya berubah? Apakah besok handuknya atau lusa handuk basah itu sudah tidak ada di tempat lagi? Ternyata tidak. Makin diomelin, makin dicaci maki, makin disindir, suaminya tidak berubah. Suatu saat saudara, sang istri merasakan, bagaimana cara saya bisa berubah, mengubah suami saya supaya hal sepele ini tidak terjadi lagi. Lalu dia merenung. Akhirnya dia mengambil satu kesimpulan. Sayalah yang harus berubah. Dan saudara, apa yang terjadi? Besok ketika suaminya selesai mandi, lalu handuk basah itu masih ada di atas kasur, si istri mengambilnya sambil berkata dalam hati, "Aku mengambil handuk ini supaya aku dapat pahala di sorga." Dia menjemur handuk itu tanpa mengomel lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari, beberapa minggu kemudian, dia lakukan demikian tanpa menyindir atau mengomel kepada sang suami. Saudara, tiba-tiba besok pagi ketika suaminya selesai mandi, sang istri kembali ingin menjemur handuk itu. Betapa kagetnya dia. Ternyata handuk basah itu sudah tidak ada lagi di atas kasur. Dia sampai lupa kapan terakhir kali dia menjemur handuk itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bahwa sang istri bukan dengan omelannya, tapi dengan tindakannya, dia bisa mengubah suaminya dari perkara sepele, yaitu cara meletakkan handuk basah ke tempat yang benar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bagaimana keikhlasan istri, respon seorang istri dapat mengubah kebiasaan buruk sang suami. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika respon seorang istri ini
bisa diterapkan dalam kehidupan berkeluarga kita, saudara dan saya. Dan masing-masing anggota, baik suami, anak, orang tua, bisa melakukan seperti seorang istri ini. Tidak mengomel, tidak marah, tidak menyindir, tapi sebaiknya mengubah perasaannya, mengubah responnya dari negatif menjadi positif. Siapa yang akan berbahagia? Semua anggota keluarga akan berbahagia, bukan? Sang istri berubah, suami juga berubah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita tadi di atas, kita akan belajar lebih dalam lagi. Bagaimana kita sebagai anggota satu keluarga menciptakan kebangunan rohani tiap hari di dalam keluarga. Dan meskipun masih banyak terdapat perbedaan, konflik, dan masalah di dalam kehidupan kita, kita bisa membangun kerohanian masing-masing setiap anggota keluarga kita. Tetapi tentunya dasarnya untuk membangun ini bukan dengan memakai hikmat manusia. Saudara, kita membangun keluarga ini haruslah berdasarkan pada landasan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya akan membacakan satu firman Tuhan yang mungkin menguatkan kita semua. Supaya keluarga kita menjadi kuat. Setiap anggotanya satu dengan yang lain saling kuat dan menguatkan. Mari kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8 dan 10. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8 dan ayat 10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus, murid Yesus. Diperuntukkan untuk jemaat perantauan atau pendatang, orang-orang Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1, saudara bisa baca itu. Nah, saudara, apa isi pokok tentang surat Petrus ini? Isi pokoknya adalah tentang pengharapan orang-orang Kristen yang dianiaya pada waktu itu. Orang-orang Kristen yang sudah percaya, orang-orang Yahudi, mereka tersebar diaspora di daerah-daerah di Asia Kecil. Nah, saudara, Petrus membuat surat ini, dia ingin memberikan satu penghiburan bagi murid-murid Kristus yang tersebar. Yaitu satu penghiburan bahwa pengharapan untuk menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bahwa kita harus punya pengharapan, banyak berdoa, mengasihi sungguh-sungguh, dan melayani dengan sungguh-sungguh. Seperti yang kita baca tadi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bisa juga ayat ini kita terapkan di dalam keluarga kita. Bagaimana setiap hari keluarga kita berharap satu keluarga yang selalu hidup diberkati sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Kita rindu keluarga kita, setiap anggota keluarga kita hidup di dalam berkat sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah satu pengharapan. Itulah satu kerinduan setiap keluarga Kristen yang percaya Tuhan. Meskipun setiap keluarga, saya yakin saudara, tidak luput dari masalah dan konflik, bukan? Tetapi selalu ada harapan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan keluarga yang kuat. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaannya, bagaimana menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga? Bukan mengidam-idamkan saja, bukan menghayal saja, tetapi bukan membayangkan, tetapi diusahakan. Menciptakan satu keluarga yang kuat, yang berbahagia, bukan sekedar diseminarkan, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tetapi menciptakan keluarga yang kuat dan bahagia harus diusahakan. Keluarga harus punya kekuatan fondasi
yaitu firman Tuhan. Mari kita bahas satu persatu ayat dari 1 Petrus 4 tadi, saudara. Yang pertama menciptakan kebahagiaan dalam keluarga, yaitu harus menguasai diri supaya bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 saya bacakan lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, satu hal yang membuat pernikahan atau keluarga atau rumah tangga kita menjadi dewasa adalah adanya masalah. Saudara, dengan adanya masalah seperti ilustrasi saya yang pertama tadi, bahwa seorang istri begitu punya masalah melihat kelakuan suaminya, meskipun itu sepele tapi dilakukan setiap hari, menyebalkan juga, bukan? Ini masalah. Jika masalah ini terus-menerus tidak diselesaikan, keluarga ini bisa hancur. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan untuk membentuk satu keluarga yang kuat, pertama, setiap anggota keluarga menguasai diri supaya bisa berdoa. Harus tenang. Siapa yang bisa menguasai diri kita sendiri? Bukan orang lain. Yang bisa menguasai diri kita sendiri adalah kita sendiri. Yang bisa menguasai diri kita menjadi tenang kita sendiri. Yang bisa menguasai diri kita mau bahagia, mau marah, mau cuek, mau kepo terhadap masalah orang lain adalah diri kita sendiri. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, pentingnya menguasai diri berarti kita sudah bisa menyangkal diri. Kita berhak marah mungkin dengan tingkah suami atau tingkah istri, tingkah anak-anak atau tingkah orang tua kita yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan kita. Tetapi jika kita bisa menguasai diri, menyangkal diri, kita akan menjadi kuat dan kita akan menjadi menang. Semua akan merasakan kebahagiaan karena melihat kita bisa tenang menghadapi masalah. Yang kedua, bagaimana menciptakan kebahagiaan dan kekuatan dalam keluarga? Mengasihi sungguh-sungguh. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, apa yang membuat satu pernikahan, satu rumah tangga, satu keluarga itu menjadi berbahagia? Satu kata yang ajaib. Cinta atau kasih. Yang bisa membuat satu keluarga pernikahan, rumah tangga berbahagia, yaitu kasih. Makanya 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, tetapi yang terutama, kalau kita sudah menenangkan diri kita, kalau kita sudah menguasai diri kita, ada tahapan berikutnya, yaitu kasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, kesalahan, pelanggaran. Amin, saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, endingnya dari cinta itu apa? Mengampuni. Kasih itu baru sempurna jika melalui tindakan apa? Mengampuni. Suami, istri, orang tua, anak yang tidak punya hati untuk mengampuni, cepat atau lambat keluarga ini akan hancur. Pondasinya tidak kuat. Karena yang terutama firman Tuhan katakan adalah kasih. Amin, saudara. Kita mau saling mengasihi dan mengampuni. Apapun itu yang terjadi, konflik apapun di dalam keluarga, kita adalah sama-sama memiliki kasih Kristus, mengampuni. Nah, yang ketiga, saudara, yaitu melayani sesuai karunia. Ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara semua saat ini, bahwa menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak,
itu anugerah Allah. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang di luar yang ingin menikah, tidak bisa menikah. Banyak orang yang di luar tidak mempunyai orang tua. Saudara punya orang tua. Banyak orang yang di luar ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh suaminya begitu saja. Saat ini, jika saudara punya keluarga lengkap, utuh, saya ingin katakan itu adalah kasih karunia Allah. Amin, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, mari di tengah-tengah keluarga yang utuh ini, kita melayani sesuai dengan karunia kita. Suami melayani keluarga, istri dan anaknya sesuai dengan karunia yang Allah berikan. Istri melayani suaminya sesuai dengan karunia yang Allah berikan. Anak-anak melayani orang tua sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, suami, meskipun Anda seorang pemimpin, Anda seorang bos terkenal, mungkin Anda seorang pemimpin rohani, gembala yang luar biasa bagi jemaatnya. Tetapi jika Anda saat ini ada di rumah, jika Anda sudah ada di rumah saat ini, Anda adalah seorang suami, Anda adalah seorang bapak yang harus mengasihi dan menghormati istri dan anak-anakmu sesuai karunia yang Allah berikan kepadamu sebagai seorang kepala keluarga. Amin. Jika Anda saat ini seorang istri, saudara seorang wanita karir, atau mungkin saudara seorang pemimpin, mungkin saudara seorang pengkhotbah, penginjil yang hebat saat ini. Tetapi jika Anda sudah berada di rumah, Anda adalah seorang istri. Anda harus merawat suami. Anda harus menjaga dan memelihara anak-anak Anda. Anda harus tunduk kepada suami. Anda harus mengasihi, merawat rumah tangga Anda dengan sukacita. Pergunakan karunia yang Allah berikan dengan sungguh-sungguh sebagai seorang istri. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jika Anda adalah seorang anak, Anda saat ini tinggal di rumah bersama kedua orang tua, Anda belum menikah, mungkin Anda bekerja, mungkin Anda sekolah, Anda disebut orang yang terpandai, orang yang terkenal, orang yang memiliki talenta yang luar biasa. Di luar saudara, namamu terkenal. Mungkin di luar rumah engkau dihormati. Tapi anak-anak, camkan ini. Ketika engkau sampai di rumah, engkau harus pergunakan karunia anugerah Allah itu. Bahwa engkau masih memiliki orang tua. Yang harus engkau hormati. Yang harus engkau cintai. Dan engkau harus tunduk kepada otoritas ayah dan ibumu. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ketiga hal inilah fondasi yang kuat. Supaya kita sungguh-sungguh melakukannya dengan benar di hadapan Allah. Tanpa bersungut-sungut. Saya percaya saudara pasti bisa melakukannya. Karena untuk mewujudkan satu keluarga yang kuat, itu tidak bisa hanya di angan-angan. Tapi harus diusahakan. Oleh siapa? Oleh masing-masing anggota keluarga yang ada di dalamnya. Karena setiap kita, baik bapak, baik ibu, baik anak, sebagai orang tua, sebagai anak, masing-masing kita memiliki karunia-karunia yang diberikan Allah untuk menciptakan satu keluarga yang berbahagia. Dan keluarga kita akan menjadi contoh yang indah bagi setiap orang yang belum percaya kepada Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk satu kesimpulan. Camkan firman Tuhan tadi. Dan inilah kesimpulan yang supaya kita taruh di dalam hati kita. Bahwa menciptakan keluarga bahagia dan harmonis tidaklah secepat membalik telapak tangan. Tapi dibutuhkan usaha, kerja keras, kerendahan hati. Hati yang mau diajar, hati yang mau dididik. Dibutuhkan kasih, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan penguasaan diri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah berharap pada pimpinan Roh Kudus. Jangan pernah putus pengharapan. Meski saat ini, atau mungkin besok, lusa, ketika saudara mulai mempraktekkan firman Tuhan, belum nampak hasilnya. Tapi percayalah, jika kita masih memiliki pengharapan,
pengharapan itu pasti terwujud. Ingat saudara, apa yang menyebabkan pernikahan dan keluarga hancur? Karena putus asa, orang tidak mau memulai setiap kali untuk membangun keluarga yang harmonis. Karena putus asa, tidak punya pengharapan, itulah yang menyebabkan keluarga hancur. Orang menyerah. Tetapi apa yang membuat pernikahan kuat? Yang membuat pernikahan kuat adalah harapan. Oleh sebab itu, harapan jika tidak didukung dengan doa, tidak akan sampai adanya perubahan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berdoa. Sampai sesuatu terjadi. Keluargamu menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang bahagia. Lewat keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa supaya Tuhan memeteraikan firman Tuhan di dalam hati kita semua. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar banyak Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memanfaatkan hidup kami. Apakah kami sebagai kepala keluarga? Apakah saat ini kami sebagai ibu rumah tangga? Apakah saya saat ini sebagai anak? Kami berdoa, bentuklah kami, supaya kami sungguh-sungguh bermanfaat bagi keluarga kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga kami. Supaya kami menjadi teladan untuk merubah seluruh keluarga kami. Sebagaimana firman Tuhan katakan pada hari ini. Bahwa kami harus sungguh-sungguh menahan diri, menyangkal diri. Mengasihi sungguh-sungguh keluarga kami. Dan mempergunakan seluruh karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkati mereka semua. Berkati keluarga mereka. Berkati hidup mereka. Beri mereka kekuatan. Taruh pada hati mereka pengharapan untuk selalu rindu menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, meskipun firman Tuhan selesai kami dengar saat ini, tetapi firman itu terus-menerus bekerja dalam hati kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh pengharapan. Untuk menghasilkan satu keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saudaraku, mari kita terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami atas nama keluarga besar Telios mengucapkan terima kasih untuk Pastor Rena yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati kami seluruh keluarga Telios. Kami berdoa Pastor Rena bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk kita akhiri ibadah hari ini. Dan saya mengingatkan bahwa tetap saudara semangat di dalam doa, membangun terus persekutuan dengan Tuhan makin erat. Jangan lupa membaca Alkitab setiap hari, dan TMA, Telios membaca Alkitab, Anda tekun di sana. RDBI, Rumah Doa Bagi Indonesia, Anda bertekun juga di sana. Dan mari, jangan lupa saudaraku terus memberkati, menabur bagi pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa taburan-taburan kita Tuhan akan perhitungkan, dan Tuhan akan memberkati perbendaharaan setiap kita yang selalu mengingat dan selalu mengutamakan pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama sekarang kita siapkan hati kita untuk kita akhiri ibadah hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
tidak menimpa aku, dan Tuhan kan mendengar dan menjawab doaku. Saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu sekarang, bersama-sama terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.